Dalam pelajaran kedua yaitu kata sambutan. Untuk kata sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Dr. Andas menjadi SPD. Kepada Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga ibu-ibu guru dan tata usaha yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat di SD 81 Kota Bengkulu. Pada pagi hari ini kami akan melakukan pengabdian di SD 81 Kota Bengkulu. Ketua pengabdinya saya sendiri yaitu Trijadi, sedangkan anggotanya Bapak Panus, ya, Pak Panus Setiono, tetapi mohon maaf dia tidak bisa datang karena pada pagi hari ini sudah bertepatan dengan di PGSD ada akreditasi dari universitas, jadi dengan menggunakan Zoom meeting, jadi dia tidak bisa datang. Pagi hari ini saya akan melakukan pengabdian masyarakat ya, yang berkaitan dengan pengembangan bahan ajar. Jadi dan juga pada pagi hari ini saya mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah beserta Ibu Guru dan tata usaha, mohon izin waktunya untuk meluangkan mengikuti kegiatan ini. Dan juga pada kegiatan ini itu tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Mungkin nanti kegiatan pada hari ini berkaitan dengan pengembangan bahan ajar itu nanti bisa dilakukan oleh Bapak Ibu ke depannya secara mandiri. Di samping itu juga kegiatan ini kemungkinan itu kami selalu merepotkan Bapak Ibu terus hampir setiap tahun. Kalau tidak di SD 81, di SD 99. Jadi tahun kemarin di SD 99, kebetulan tahun ini kembali lagi ke SD 81. Mungkin untuk kedepannya kemungkinan juga lagi. Saya selalu menggunakan 2 SD itu karena tetanggaan, jadi tidak pernah pergi ke SD manapun, baik penelitian maupun pengabdian, karena kedua SD tersebut sudah seperti rumahnya sendiri. Sejak anak saya juga sekolah di sini, bahkan saya pernah menjadi itu dulu yang orang tua murid itu apa? Sekolahnya bagian ketua ya, saking lamanya sudah nggak teringat lagi. Jadi itu saja. Jadi saya mohon izin Ibu Kepala Sekolah beserta Ibu Dewan Guru dan itu dulu sambutan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Sri Maria SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Jadi selaku pengurus pengabdian PTN DP 51, oleh Dewan Guru yang
berbahagia pada pagi hari ini. Mahasiswa dari PBSD serta beserta tata usaha dan bidang sekolah dan edukasi. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita berkumpul di ruangan kelas 1 SD Negeri 1 dalam kegiatan PPM yang diselenggarakan oleh Ibu Miladi selaku dosen PPSD. Salawat beriring salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Insyaallah mewakili yang ada nanti. Mungkin pada pagi hari ini inilah sambutan kami Bu. Kami dengan sangat berduka akan menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat dari Ibu Dadi nantinya mungkin bisa kami terapkan di dalam pembelajaran terutama untuk guru kelas yang mana nanti mungkin bisa jadi ilmu yang bermanfaat ini bukan pada hari ini aja, mungkin untuk selanjutnya lagi akan kami terima juga Bu. Bukan di sini saja di 81 dengan tangan terbuka kami sebagai akan review siap untuk menerima. Kemudian nantinya setelah kegiatan ini kami juga mengharapkan pada guru-guru yang mana baiknya yang bisa untuk dilaksanakan dalam pembelajaran silakan terapkan. Untuk guru mapel mungkin kalau ada dari Ibu Dadi nantinya akan kami ambil juga ilmunya. Seperti guru kalau ada untuk penjasket, kalau pemenak biasanya itu ilmunya luar biasa, masih lumayan aman. Tapi kalau penjasket masih agak minim ilmunya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya juga plastik Bu. Karena saya makannya kemarin kedatangan di tadi 1 jam sebelumnya saya makan obat dulu. Makanya saya agak ngantuk ini. Itu aja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Sri Malaysia yang telah memberikan kata sambutan. Itulah tadi acara kita pada hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara minta maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Dr. Anasir di MPD dan nanti akan ada pertanyaan. Jika ada yang mau bertanya silakan. Kepada Bunda kami persilakan. Di samping itu juga kita nanti membahasnya apa yang akan nanti kita bahas bersama dan juga mudah-mudahan apa yang akan kita bahas hari ini itu bermanfaat ke depannya. Baiklah Bapak Ibu, kita tahu bahwa di buku siswa SD itu kadang-kadang deskripsi materinya tidak ada. Deskripsi materinya hanya sedikit. Sehingga dengan adanya deskripsi materi yang sedikit tadi, maka materi tersebut perlu dikembangkan. Jadi Bapak Ibu tidak begitu saja menerima
materi yang ada di buku siswa. Jadi bisa saja Bapak Ibu mengembangkan materi tersebut. Nah, pengembangan materinya itu dari mana? Bisa Bapak Ibu kembali lagi ke buku-buku KPSP. Kembali juga mencari materi yang sesuai, bisa di buku modul kerja, bisa mencari di buku tematik karangan yang lain yang di situ pendeskripsian materinya lebih luas dan lebih dalam. Di samping itu juga perlu juga kalau bisa mencari di internet. Nah, jadi tugas kita sebagai guru itu perlu mengkritiki juga materi yang ada di buku siswa. Tidak begitu menerima saja, tetapi sesudah kita mengkritiki, kita perlu menindaklanjuti. Jangan hanya dikritiki saja, ini salah, ini salah, ini salah, benarnya tidak diberitahu. Ya. Jadi sebagai ini ya, bagaimana mengembangkan materi. Nah, itulah yang akan kita kaji hari ini. Jadi pengembangan bahan ajar dengan menggunakan model discovery learning pada pembelajaran tema. Ya, maka di sini melakukan pengabdian kepada masyarakat di SD 8. Karena berkaitan dengan tematik, maka langkah pertama pengertian pembelajaran tematik. Apa pembelajaran tematik itu? Yaitu program pembelajaran yang berangkat dari suatu tema atau topik tertentu dan kemudian dielaborasikan sebagai berbagai aspek atau ditinjau dari berbagai perspektif mata pelajaran yang biasa diajarkan di sekolah. Jadi kalau dulu itu mata pelajaran itu berdiri sendiri atau mandiri. Ada bahasa, IPA, IPS, ini belajarnya sendiri-sendiri. Kemudian setelah kita mengenal kurikulum 2013, maka pembelajaran itu dilakukan dengan tematik. Waktu kurikulum K13, ya kurikulum K13 memang pembelajarannya untuk kelas rendah itu sudah tematik. Kelas 1, 2, 3 sudah tematik. Kemudian untuk kelas tinggi itu pembelajarannya sudah mandiri atau terpisah. Tetapi dalam pelaksanaan untuk di kelas rendah itu banyak masih digunakan yang terpisah, walaupun yang seharusnya peraturannya sudah tematik. Yang di sini ini makanya dikatakan berbagai mata pelajaran yang bisa diajarkan. Nah, kemudian menurut Ahmadi itu pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang dirancang melalui tema-tema yang menggabungkan beberapa indikator yang berasal dari beberapa mata pelajaran yang memungkinkan untuk digabungkan. Jadi beberapa mata pelajaran itu yang bisa digabungkan. Nah, itu mata apa saja? Ya untuk kelas tinggi, untuk kelas rendah itu biasanya yang bisa digabungkan itu PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SPDP, dan juga pendidikan. Kalau IPS belum ada. Ya, kemudian untuk kelas tinggi, kalau dulu itu
matematika masuk, nah sekarang ini dikeluarkan. Jadi untuk yang bahasa Inggris sekarang ini bahasa Indonesia, IPS, IPA, PKN, SDIP. Jadi matematika sudah berdiri sendiri. Nah, dengan alasan matematika itu untuk di kurikulum 2013 itu pengkajian materinya gampang, itu alasannya. Jadi sehingga karena materinya tadi gampang, maka banyak siswa SD yang kurang memahami, dan perlu penjelasan lebih lanjut oleh Bapak Ibu guru. Makanya jadi terpisah. Ya. Kemudian apa sih karakteristik pembelajaran tematik itu? Yang pertama berpusat pada siswa. Jadi yang belajar itu siswa. Jangan gurunya yang belajar. Maka semua aktivitas itu ditujukan kepada siswa. Tetapi bukan siswa sebagai objek, siswa sebagai subjek. Jadi misalnya Bapak Ibu membuat skenario pembelajaran, bagaimana yang memastikan siswa. Jangan guru berpendapat bahwa kalau guru belum menjelaskan, itu belum mengajar. Nah, itu yang salah. Jadi kita ganti dulu pengetahuan siswa, ya. Kita untuk membangun ilmu, biar siswanya membangun ilmu. Tetapi kita fasilitasi. Misalnya diberikan peralatan apa? Misalnya LKPD. Siswa biar bisa. Kemudian, nah bagaimana gurunya menjelaskan, gurunya menjelaskan di akhir. Jadi pemantapan materi itu di akhir. Jadi sesudah siswanya mengerjakan LKPD, baik secara individu karena sekarang ini modelnya COVID, gitu ya. Jadi individu yang seharusnya mengerjakan itu secara kelompok, tetapi karena tidak bisa tatap muka, itu secara individu. Kalau dengan mahasiswa gampang, dengan kelompok buat aja grup di WA. Jadi nanti diskusinya kelompok dalam WA. Screenshot. Kalau anak SD nggak mungkin kita melakukan hal tersebut. Ya, pada tahun ini juga itu melakukan penelitian di PTSD. Kebetulan PPKP, kalau PTK pasti ke SD, ya. Karena PPKP ke mahasiswa dengan model cycle ini. Nah ini juga mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, satu kelompok itu diberi materi untuk diskusi dalam WA. Di WA-nya di screenshot. Kemudian hasil diskusi itu dipaparkan dengan Google Meeting. Kebetulan hari Rabu kemarin Google Meeting 2 jam. Nah, kemudian hasil dari presentasi itu diperbaiki, nah, baru dikirim ke email. Kalau mahasiswa bisa, kalau anak SD tidak bisa. Jadi paling tidak LKPD-nya itu dikerjakan secara individu. Dikerjakan secara individu. Jadi di sini belajarnya itu berpusat pada siswa. Kemudian memberi pengalaman langsung. Masa dikatakan memberi pengalaman langsung? Karena siswanya langsung belajar. Ya, siswanya secara langsung belajar, baik mentalnya maupun fisiknya itu bekerja. Kemudian pemisahan antar mata pelajaran tidak begitu jelas. Jadi kalau LKPD itu isinya ya jangan hanya satu mata pelajaran.
Jadi isinya di situ sudah 2 mapel. Nah, kemudian keterampilan apa, ya, indikator keterampilan apa yang akan dikembangkan, nah itu nanti muncul di dalam proses. Ya. Kemudian penyajian berbagai konsep mata pelajaran dalam satu proses pembelajaran. Jadi nanti presentasinya juga 2 mapel, misalnya yang di LKPD itu 2 mapel. Nah, keterampilannya apa di ini? Keterampilan atau kinerja indikator pada KD 4. Nah, itu dalam proses pembelajaran nanti akan terlihat, sehingga penilaian Bapak Ibu untuk proses, ya ini benar-benar terjadi pada saat proses pembelajaran. Ini kalau berkaitan dengan indikator pada KD 4, ini kalau kita bahas itu sangat panjang sekali. Jangankan cuma 1 SD. Kemarin waktu pertemuan guru-guru SD, guru-guru SD yang berkaitan dengan pelaksanaan PTL untuk mahasiswa PTG. Nah, itu saja juga nggak tuntas. Itu saja juga nggak tuntas sebenarnya. Kalau kita cermati itu sangat gampang sekali. Yang indikator pada KDKI 4 ini pastinya muncul di proses pembelajaran. Di proses pembelajaran ada. Ya, tidak muncul, tetapi Bapak Ibu memberi nilai. Nah, itu dari mana nilai itu? Ya, misalnya, jangan yang muncul hanya kalau prakarya muncul, kalau melakukan eksperimen muncul, kalau tidak. Sebenarnya dilihat hasilnya apa. Kalau di situ menyajikan hasil, berarti sesudah siswa mengerjakan LKPD, kemudian siswa melaporkan hasil LKPD tentang apa? Nah, di situ itu muncul prosesnya, ya, diproses. Kemudian kalau di situ membuat peta konsep, nah, berarti LKPD-nya itu ada meminta mahasiswa untuk membuat peta. Ini pun juga nggak tuntas dikasih dalam FGD. FGD pun juga tidak tuntas, gitu ya. Tapi sebenarnya gampang. Kalau kita menjalani setiap hari juga mungkin itu segala sesuatunya tidak jalan. Kemudian fleksibel, bebas. Ya, kalau memang tidak bisa dipaksakan, jangan dipaksakan. Kemudian bebas, mau mapel apa dulu, nah itu boleh. Ya, yang penting di situ mapel tersebut ada. Ini ya, hasil belajar dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Minat dan kebutuhan siswa. Kemudian apa itu bahan ajar? Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar itu. Jadi semua bahan, tidak hanya buku cetak saja. Ya, Bapak Ibu punya video, ya punya video. Nah, punya video itu juga bisa menjadi bahan ajar di samping media. Ya, di samping media juga menjadi sumber belajar juga. Ya, jadi di sini bisa saja sumber belajarnya itu lingkungan. Sumber belajarnya lingkungan.
Pokoknya di sini segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar. Media yang Bapak Ibu bawa dari rumah, ya dari rumah, misalnya ini mau macam-macam daun, bawa daun-daun dari rumah yang bermacam-macam, biar nanti siswa menumpuk. Juga selain menjadi media, juga menjadi sumber. Kemudian menurut Sumantri, sumber bahan ajar adalah segala sesuatu yang hendak dipelajari dan dikuasai para siswa, baik pengetahuan, keterampilan maupun ini yang akan dikuasai siswa, apakah pengetahuannya, apakah keterampilannya. Sehingga dalam penilaian, ya, evaluasi itu juga ada 3 hal tersebut: penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Kalau itu sudah menjadi makanan pokok Bapak Ibu, ya. Nah, itu saya yakin sudah tahu, tetapi apakah sudah melaksanakan pembelajaran atas kegiatan? Pembelajaran atas kegiatan ternyata sangat ribet sekali. Ya, itu harus kita pelajari juga. Karena kadang-kadang saya masih melihat indikator yang ditulis oleh guru, kadang-kadang masih telur, masih tingkat berpikirnya rendah sampai pada C3 saja. Padahal harusnya sudah full. Yang abad ke-21 itu sudah harus full. Ya, berpikir tingkat tinggi, minimal C. Ya, minimal C. Sebenarnya untuk membuat teorinya dulu, disiapkan teorinya, baru sesudah teori itu peserta disuruh membuat bahan ajar. Ini sedikit pun. Nggak tahu kalau ini, kalau hari ini baru tadi ibu lihat hari ini di kelas E tadi ada materinya bahan ajar juga. Tapi tidak diolah langsung sering ini artinya materi itu diolah sehingga peserta PPG gampang melihatnya, tinggal lihat di WA materinya ini. Kebetulan ibu mendapat gelombang tahap ketiga dari Selasa mulainya sampai 9 hari di kelas H dan di kelas I. Itu materinya mulai dari prosa-prosen sampai pada evaluasi itu sudah saya siapkan. Jadi materinya seperti ini dulu, PPT dulu, kemudian contoh bahan ajarnya gimana, gitu. Kalau tidak dijelaskan langsung kita Bapak Ibu sekarang mengembangkan bahan ajar bingung. Dari mana teorinya belum, kemudian contoh bagaimana pengembangan bahan ajar tidak ada. Jadi yang penting pengembangan bahan ajar itu menjawab indikator. Menjawab indikator. Kebetulan ini sebenarnya saya agak kurang juga. Masa tujuannya cuma satu. Tujuannya cuma satu. Yang mestinya tujuannya itu ini tidak hanya satu, indikatornya juga tidak hanya satu. Iya, karena saya mengambil yang dari daring, ya, yang dari daring itu, saya nanti kalau saya buat tujuannya lebih dari
satu nanti sudah menyalahi gitu. Jadi itulah ini tidak berdasar pada pokoknya bahan ajar itu menjawab indikator minimal menjawab indikator, kalau maksimal boleh saja lebih dari itu. Sebenarnya banyak yang harus untuk bisa dibuat indikatornya. Iya, Kalau dilihat dari materi kan, materi aja. Iya. Jadi di situ kan hanya manfaat, Iya. ini saja. Sebenarnya lebih dari itu gitu. Tapi karena ibu ngambilnya sekalian untuk persiapan ini, persiapan PPD nanti diambilkan. Ini saja. Mestinya bisa banyak pokoknya bahan ajar itu minimal menjawab indikator. Minimal menjawab indikator. Jadi berarti boleh ditambah yang lain. Ini yang guru-guru benar siapa Mbak? Terus dari mana? Ini S1-nya dari mana? Ini, ya? UMP. Oh, bukan PGSD ya? Nah, itu kalau masih ibu dah. iya. Kalau ini saya kok nggak kenal. Iya, saya ada bicara dari PGSD. Ya kalau PGSD, aku kenal PGSD, itu pernah itu belajar. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya, nah yang honor ini yang bukan dari PGSD, nah ini perlu belajar banyak. Kalau saya berkaitan dengan RPP itu sudah melotok sudah ini penjelasannya. Bu ini saja sampai ini, sampai mendasar itu Bunda. Silakan kalau ada yang bertanya. Berarti pembuatan bahan ajar ini disesuaikan dengan tingkat pendidikan anak. Ya. Kalau seandainya di kelas rendah, memang materinya tidak terlalu dalam atau tidak terlalu luas. Gitu. Tapi kalau umpamanya di kelas tinggi, kelas 4, 5, 6 itu bisa mungkin disesuaikan lagi materinya yang di dalam. Nah, itu kan kebetulan kelas 4. Yang kelas 4. Jadi kalau kelas 5, kelas 6 lebih dalam lagi. Tidak sulit dibaca Arya, nggak usah berpikir. Iya. Kalau di buku siswa memang materinya sangat sedikit sekali. Tidak bisa kalau anak-anak di rumah saja tidak bisa. Memang harus dikembangkan. Iya. Karena di buku siswa itu biasanya banyakan tugas kan? Iya. Banyakan tugas itu yang harus kita kembangkan. Jangan mengirimkan materi, apalagi di saat pandemi ini, mengirimkan materi itu hampir tugas itu. Nah itu perlu mengembangkan dulu cari materi itu. Nah sehingga ya siswa mendapat pengalaman yang berkaitan dengan materi, tidak hanya tugas saja. Nanti pengembangan materi ini, mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang Bapak Ibu yang guru SD itu mungkin belum memiliki pengalaman, sehingga harus mulai belajar sekarang ini, kapan lagi, gitu ya. Jangan ini, berarti ini materinya kurang setelah melihat buku siswa. Nah, tapi materi buat deskripsinya tidak bisa ini cari di tanya Mbak Google atau cari di buku KTSP, cari di buku UPENA atau di buku tematik Fransika. Nah, kita ambil. Ketika ke siswa mestinya, apalagi di saat pandemi ini, paling tidak Bapak Ibu sebelum memulai pembelajaran itu memberikan materi dulu kepada siswa, jangan langsung tugas. Memberikan materi, memberikan LKPD,
Ya, kemudian kalau itu medianya ada dengan media, sering kirimkan lewat WA. Ya, kirimkan lewat WA. Nah, itu sebelum belajar. Jangan mau belajar baru dikirimkan. Nah, nggak sempat membaca. Jadi sebelum belajar itu dikirimkan dulu LKPD, materi, ya, terus ini media dikirimkan. Kemudian belajar, misalnya lewat WA. Kalau lewat Zoom habis pulsa, pakai tanya lewat WA, kirimkan lewat WA. Nah, kemudian instruksinya lewat WA. Baca materi, sudah membaca terus anak-anak yang menjawab. Kemudian baca, lihat medianya, baru kerjakan LKPD. Terus sudah itu berapa waktunya, kerjakan waktunya. Terus dikumpulkannya kapan, biasanya itu apakah dikumpulkannya 3 hari, nanti 3 hari sekali, berapa itu saya yakin Bapak Ibu sudah pandai mengaturnya, dikirimkannya. Jadi seperti belajar di learning kan itu, jadi tugas materi, tugasnya apa, kemudian sesudah tugas itu misalnya dipresentasikan lewat apa, lewat meeting, kemudian perbaiki, kirimkan ke kalau anak SD nggak punya itu ya paling dikirimkan manual apa 3 hari atau seminggu sekali, dikirim ke sekolah. Nah, berarti gurunya yang bersangkutan harus ada di sekolah. Nah, mulai jam berapa sampai jam berapa, jangan nunggu sehari-hari. Jadi di situ ditulis kumpulkan pada tanggal sekian, jam sekian sampai sekian. Dibatasi, kalau tidak nanti Ibu sehari-hari ya di sekolah itu ditunggu. Ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya. Ya boleh. Enggak apa-apa Pak. Pak berdiri. Berdiri ya, gitu. Iya. Di sini kan bahan ajarnya yang contoh ya, yang akan saya tanyakan seperti ini. Di sini bahan ajarnya ada 3. Teksnya ada 3 dan bacaannya itu ada 3. Jadi bisa IPA, bahasa Indonesia, dan tapi kalau menurut saya sebenarnya bisa cuma 1. Apa? Bisa cuma 1 teksnya itu. Jadi di sana sudah bisa tuh bahasa Indonesia, IPA, dan apa lagi di sini? IPS. Iya. Iya. Apakah teksnya bisa 1 maksud saya bacaannya? Begini, bisa saja 1. Bisa saja 1 kalau semua materi itu tercover. Karena rasanya kalau itu ya berkaitan dengan sumber energi yaitu matahari. Nah, bisa saja sumber energi itu matahari. Nah, kalau nanti dikaitkan dengan sumber daya alam, ya sumber daya alam, itu mengaitkannya salah satu dari sumber daya alam adalah matahari. Kemudian ke sumber daya alam yang lain. Kalau hanya matahari saja nanti kurang terwakili materi itu. Tetapi kalau yang bahasa itu bisa dihilangkan. Kan di situ bahasa menentukan gagasan pokok, ya menentukan gagasan pokok. Nah, itu bisa disatukan. Bisa disatukan jadi ada dua materi. Nah, nanti yang materi IPS-nya itu mencari isi pokok dan penting. Itu bisa. Tapi kan kita kan tematik. Iya. Walaupun tematik
itu penilaiannya kita kembali ke master. Iya. Kembali ke master. Jadi matahari itu kita lihat materinya. Kalau materi indikatornya jenis-jenis sumber daya alam. Kalau hanya matahari saja itu kan cuma satu jenis. Ya, satu jenis. Bisa saja nanti mengaitkannya Bapak Ibu mestinya ya Bapak Ibu yang mengajar. Jadi misalnya yang dibaca dulu yang materinya berkaitan dengan sumber energi matahari. Nah, kemudian bagaimana mau mengaitkan ke sumber daya alamnya, ya ke IPS-nya, itu bisa, ya salah satu sumber daya alam yang ada di Indonesia adalah sumber daya alam atau apa itu ya sumber energi alternatif misalnya Bu. Itu matahari energi. Sumber daya alam itu di samping matahari ya sumber energi juga ada sumber-sumber yang lain, yaitu baru masuk di situ. Jadi untuk mengaitkan, tetapi kalau hanya satu itu nggak bisa. Kemudian yang bahasanya itu dari materi sumber daya alam atau dari materi IPA yang ini tadi, diminta siswa menentukan ide pokok dan ide pendukung. Ya, tetapi kalau materinya menggali informasi itu tidak bisa. Mengapa? Karena kalau menggali informasi nanti jawabannya sama dengan IPS. Sama dengan IPS. Tapi kalau mencari gagasan pokok atau dan pendukung, boleh materinya itu jadi dua. Ya, materinya jadi dua. Materi yang manapun yang mau digabungkan untuk pendukung. Nah, kalau materinya yang mau digabungkan itu IPS, ya IPS bisa saja dari bacaan ini sumber daya alam ini mana ide pokoknya, mana pendukungnya, gagasan pendukungnya. Karena yang dicari ide pokok. Tetapi kalau yang menggali informasi, nah nanti yang ditanyakan ini IPS ini bahasa juga ini. Itu materinya berbeda. Ya, materinya berbeda. Tapi ini dihilangkan pun enggak masalah. Ini dihilangkan pun enggak masalah. Tetapi ini walaupun ya tidak dihilangkan, dan ini juga membahas mengenai energi.